gimana nih? Udah pada latihan belum buat mempersembahkan talenta yang adik-adik miliki di ibadah Natal sekolah minggu? Nah, adik-adik kemarin kan Lause bilang buat videoin talenta yang adik-adik mau persembahin, terus kirim ke Lause masing-masing. Nah, adik-adik, Lause mau kasih satu kabar gembira buat kalian semua. Nah, kabar gembiranya adalah ibadah Natal sekolah minggu GKI Mesias akan diadakan secara onsite pada tanggal 19 Desember 2021 jam 8 pagi di Gereja GKI Mesias. Jadi adik-adik tidak perlu kirim videonya ke Lause, tapi adik-adik nanti langsung tampil di gereja di ibadah Natal sekolah minggu GKI Mesias. Nah, jadi Lause mau ingetin sekali lagi, adik-adik tidak perlu kirim video penampilan adik-adik ke Lause, tapi adik-adik nanti langsung tampil dan mempersembahkan talenta yang adik-adik miliki di ibadah onsite pada tanggal 19 Desember di gereja. Oke adik-adik, semangat terus latihannya dan selamat mempersembahkan talenta yang adik-adik miliki kepada Tuhan di ibadah Natal sekolah minggu nanti ya. Sekian pengumuman dari Lause, selamat beribadah adik-adik. Halo Kim Kim. Halo Gilang. Hai. Wah Lause, gak kerasa ya. Sekarang kita udah mulai masuk di bulan Desember. Biasanya kalau bulan Desember itu bisa merayakan apa ya? Apa ya? Anak-anak ada yang tahu nggak? Nih bulan Desember biasanya tuh kalau kita ke mall ya udah dipasang tuh pohon Natal. Pasti anak juga tahu. Iya. Kita ngerayain Hari Natal. Iya. Bener banget. Maksud, Iya. sebelum kita mulai, kita mau lihat dulu yuk. Ayo. Anak yang minggu kemarin tuh kirim foto sama apa ya? Video tentang hafal ayat Alkitab. Oh iya, yuk kita lihat dulu ya anak-anak ya. Ayo kita lihat. Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Semangat ya Lause. Tetap semangat meskipun di rumah aja. Padahal Iya. udah berapa bulan ya? Udah lama banget ya adik-adik ya. Tapi saya berharap kalian masih tetap semangat meskipun kalian beribadah di rumah, tetap tidak kehilangan sukacita. Bener, apalagi Natal tahun ini Natal yang paling beda ya adik-adik. Kita harus di rumah Lause. Iya, tapi nggak usah sedih lah ya. Iya benar. Nggak usah sedih. Nah adik-adik kalau kayak gitu Lause mau ajak kita untuk bangkit berdiri ya. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Lause. Iya, ayo siap. Pujiannya apa ya Lause? Hai mari berdiri. Hai mari berimpun, ikutin gerakannya ya. Hai mari berhimpun
dengan tema kelahiran Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita mau mendengarkan firman Tuhan, sikapnya yang baik, kita akan menyaksikan drama yang akan ditampilkan oleh guru-guru sekolah minggu GKI Mesias. Maksudnya kita ajak anak-anak berdoa dulu ya? Oh iya benar-benar. Oh ya, kita ajak anak-anak berdoa di rumah. Iya. Ya. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami Tuhan pada pagi ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya Engkau memberikan kepada kami juga kekuatan, supaya kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Buka hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh menerima firman Tuhan itu menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk setiap lause yang akan membawakan firman Tuhan, kayaknya Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat menyaksikan. Suatu hari, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Apakah arti dari salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Hamil? Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Aku kan belum menikah. jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lalu Maria menceritakan semua hal itu kepada Yusuf tunangannya. Hamil? Bagaimana mungkin? Kita kan mau menikah. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana bisa hamil? Apa yang harus aku lakukan? Aku harus menceraikannya. Tapi kalau aku menceraikannya, bagaimana pandangan masyarakat kepadanya? Pasti Maria akan malu. Kalau begitu, aku akan menceraikannya secara diam-diam. Karena Yusuf tunangannya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Sesudah bangun dari tidurnya, Benar berarti Maria hamil dari Roh Kudus. Berarti Maria masih perawan. Kalau begitu, aku akan taat kepadamu ya Tuhan. Aku akan mengambil Maria sebagai istriku dan aku akan menikahinya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Wah, lihatlah istriku. Kota ini menjadi ramai sekali. Mari kita cari penginapan dulu untuk kita beristirahat. Mari. Maka tibalah Yusuf dan Maria di satu penginapan. Pemilik penginapan menyambutnya dengan ramah. Silakan masuk Tuan dan Nyonya. Ya Tuan, apa ada yang bisa saya bantu? Apakah di sini ada kamar untuk kami sewa? Aduh, Pak. Maaf, tapi penginapan kami sudah penuh. Bagaimana kalau kita cari penginapan yang lain aja? Iya betul tuh Pak. Siapa tahu di tempat-tempat sebelah sana masih ada. Baiklah Tuan, terima kasih. Maka sampailah Yusuf dan Maria ke penginapan yang lain. Selamat datang Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya Tuan, kami kelelahan sekali. Apakah di sini masih ada kamar kosong untuk kami menginap? Maaf sekali, hari ini banyak orang yang datang dari luar kota. Jadi penginapan kami sudah penuh, tidak ada kamar yang kosong. Maaf ya. Baik Tuan, terima kasih. Ya. Yusuf dan Maria melanjutkan pencariannya ke tempat penginapan yang lain. Silakan masuk. Iya Ada yang bisa Tuan. saya bantu? Ada banyak sekali. Kami sudah sangat kelelahan Tuan. Apakah di sini masih ada kamar kosong untuk kami menginap? Wah, kalau kamar tidak ada lagi yang kosong, semuanya sudah penuh, Pak. Aduh, sakit. Aduh. Aduh, sakit. Oh, Tuhan. Istriku, Tuhan, tolong. apakah ini tandanya kamu akan melahirkan? Ya, sepertinya sebentar lagi saya akan melahirkan. Aduh, Tuhan, tolong sekali. Tolong istri saya akan melahirkan. Tolong kami Tuhan. Waduh, kalau kamar semuanya sudah penuh, Pak. Aduh, bagaimana ini? Tolong Tuhan. Tapi saya punya sebuah kandang ada di belakang penginapan ini. Bapak dan Ibu boleh beristirahat di sana. Oh ya, boleh Tuhan. Ayo, Kami saya akan antar. di sana. Terima kasih banyak Tuhan. Ayo, saya antar. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya Yusuf mendapatkan tempat untuk menginap di sebuah kandang binatang. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah adik-adik, tadi cerita firman Tuhan tentang apa ya? Tentang apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak nih? Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Benar Pelajaran apa banget. tuh yang bisa diambil melalui cerita tadi? Natal kayaknya ya usah anak-anak teh udah sering banget dengerin cerita ini gitu ya. Tapi tetap nggak usah akan ingatin adik-adik semua bahwa cerita Natal itu adalah sebuah permainan
bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan setiap kita. Tuhan Yesus harus lahir dalam dunia, kemudian Dia akan menyelamatkan setiap kita orang-orang yang berdosa. Apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak lahir ya? Iya, kalau gitu kita binasa loh. Iya. Benar. Nah, kayaknya ada yang kurang deh. Ayat hafalan loh. Ayat hafalan. Ayat hafalannya dari mana ya? Dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ulangi sekali lagi loh, Ayo, Lukas 2 dulu ya. Iya benar. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada satu lagi lagu loh yang mau kita nyanyiin. Oh iya. Masih tentang Natal juga. Benar. Apa itu Rosa? Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia. Oke, kita mau nyanyi sama-sama. Nah, kali ini lagunya juga tetap pakai gerakan adik-adik. Nah, kalau gitu bangkit berdiri ya. Temani Lause berdiri di sini. Yuk adik-adik semuanya berdiri. Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria, Dialah Raja damai. Dengan malaikat nyanyi, Raja telah datang. Damai tentram bagi semua yang percaya padanya. Sekali lagi. Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria, Dialah Raja damai. Dengan malaikat nyanyi, Raja telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Nah, adik-adik, karena sekarang masih dalam masa pandemi, maka jangan lupa Masih Natal